Subhanallah, ada pergeseran ya. Pergeseran ya. Orang-orang kalau Nabi bilang mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah, ziarahlah kubur agar kalian ingat apa? Akhirat. Jadi orang ke kuburan sunnahnya mendoakan penghuni kubur. Ini tujuan yang pertama ya. Kemudian Rasulullah ajarkan untuk berdoa. Yang kedua untuk mengingat apa? Akhirat. Untuk mengingat akhirat. Makanya Rasulullah kalau orang datang ke kuburan suruh berdoa. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin insyaallah bikum la lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita disuruh berdoa ya Allah, berilah kepada kami dan kepada penghuni kubur keselamatan. Jadi tujuan ziarah kubur dua, mendoakan mayat karena mayat sudah tidak bisa lagi berdoa. Yang kedua untuk ingat akhirat. Sekarang kembali datang ke kuburan ya, bukan mendoakan mayat, minta doa dari mayat. Minta doa dari mayat bukan urusan akhirat, urusan dunia. Ya Allah, semoga rezeki lancar, semoga. Jadi sudah enggak ada ingat akhirat sama sekali. Ingatnya dunia, datang kuburan untuk mengganggu orang yang sudah mati. Yang kedua minta apa? Dunia. Kenyataan seperti itu. Makanya disogok kasih duit sama sama penjaga-penjaga di situ. Jadi ini syafaat, ini juga pemberi syafaat kepada penghuni kubur. Double syafaat, silsilah syafaat ya. Subhanallah. Jadi benar-benar penyimpangan ya terhadap syariat. Tanya apa? Dunia. Tanya dunia. Suruh ingat akhirat, ingat dunia. Taib. Orang-orang yang melakukan peribadatan kepada penghuni kubur, jangan bilang tidak ada, yang ada yang sujud pada mereka, ada yang minta-minta kepada mereka secara langsung ya. Ya, mungkin ada yang tidak minta-minta langsung, ada yang bilang tolong sampaikan kepada Allah. Ada yang begitu. Tapi ada yang bilang sembuhkan anakku, ada. Yang sujud kepada ada yang kemarin katanya, itu kan sujud kuburan, maksudnya sujud kepada kiblat. Ternyata semua sisi ada yang sujud. Katanya ini kan ada yang bantah, itu jangan sujud di kuburan. Enggak, itu maksudnya sujudnya ke arah kiblat. Kita dilarang sujud ke arah kuburan. La tusallu ilal kubur. Nabi bilang, jangan salat ke arah apa? Kuburan. Ini malah sujud ke arah kuburan. Ternyata bukan juga ke kiblat. Di kuburan itu ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari sini. Ya, gimana? Jadilah kuburan itu kiblat. Orang terlalu berlebihan. Ternyata yang di kiblat-kiblatin tadi kuburnya palsu. Kan sedih banget gitu maksudnya. Sedih banget. Sudah nangis-nangis, ternyata enggak ada isinya ya. Alhamdulillah enggak ada isinya, kalau ada isinya lebih parah. Tapi intinya ya ini tersebar di tanah air kita. Tapi mereka sering menyampaikan, kamu minta langsung, enggak akan sampai. Kamu tuh siapa, banyak dosa. Enggak akan sampai kalau minta lewat orang soleh. Dan ini selalu mereka gitu. Disampaikan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. Jadi saya waktu kecil juga dibilang gitu. Ngapain kau berdoa sama Allah? Dalam Al-Alusi saya nukil kalau enggak salah dalam buku saya lupa Kasyfus Syubhat atau dalam buku Syarah Qaulul Arba. Dia bilang kalau Al-Alusi penulis buku Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani. Saya waktu kecil dibilang gitu. Kau main minta langsung dari Allah, enggak akan sampai. Kau siapa? Lewat si wali fulan langsung sampai. Jadi minta lewat wali fulan. Ya. Jadi ini tentu kenapa dia menganggap Allah seperti apa? Seperti seorang raja ya. Kalau di dunia tentu raja berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau raja dia tidak tahu kondisi rakyatnya semua, ya tidak. Dia tidak tahu. Allah tahu enggak seluruh hamba-hambanya? Tahu, jangan kan benda mati, jangan benda hidup, benda mati ya Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Jangankan kita, hewan-hewan pun. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustaudaha. Tidak ada satu hewan pun melata di atas muka bumi kecuali Allah menanggung rezekinya. Allah tahu di mana dia menginap, Allah tahu di mana dia mencari rezeki, dan Allah tahu rezekinya awal sampai rezeki akhirnya. Baca tafsir tentang wa ya'lamu mustaqarra mustaudaha. Allah tahu itu hewan, apalagi manusia. Itu hewan yang tidak dibangkitkan untuk dihisap aja. Atau dibangkitkan dari surga neraka aja enggak Kata Allah tahu, apalagi kita yang akan dibangkitkan untuk dihisap kemudian masuk surga dan neraka. Allah lebih tahu. Jadi Allah tahu tentang semua. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu lirikan mata. Ya. Kalau raja dia enggak tahu kamu siapa? Bahlul enggak tahu. Presiden enggak tahu kamu, harus lewat menteri. Tapi kalau Allah ngapain? Allah tahu tentang kita. Ya. Allah tahu tentang
tentang itu, hambanya secara detail. Yang kedua, kalau raja memang dia butuh menteri. Dia butuh menteri atau tidak? Butuh. Raja tidak butuh siapapun, Allah tidak butuh siapapun. Yang ketiga, menteri itu kalau mau kasih syafaat tidak perlu minta izin raja. Udah, Pak Presiden, ini anak buah saya. Dia langsung ngomong. Kenapa? Karena dia tahu presiden butuh dengan dia, raja butuh dengan dia, sehingga dia langsung kasih syafaat tanpa minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau raja kasih bantuan, dia kadang meskipun tidak ridho kepada orang tersebut, cuma karena enggak enak sama menteri, dia tidak. Ya udah kasih. Meskipun dia belum tentu dia suka sama orang ini, tapi karena enggak enak sama menteri, dia suruh kasih. Ya, Allah enggak ada. Hanya Allah yang ridho, yang Allah kasih. Kemudian yang paling bahaya orang ketika minta syafaat, hati dia terpaku kepada pemberi syafaat, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bahaya. Disinilah rahasia syirik. Ketika orang-orang minta melalui perantara-perantara, minta kepada sang perantara, hati mereka tergantung kepada sang perantara, bukan kepada Allah. Seperti kalau kita pergi ke menteri dekat sama presiden. Pokoknya kalau menteri sudah ACC selesai. Jadi hatinya terpaut kepada Allah atau kepada menteri? Menteri, karena menteri kapan ACC selesai urusan. Oh tenang, ada orang dekat. Pokoknya dekat dia selesai. Itu yang terjadi juga ketika seorang minta kepada perantara, dia hatinya kepada sang perantara. Dia lupa sama Allah. Dia lupa sama Allah. Enggak usah minta jimat aja. Orang pakai jimat, dia hatinya kepada jimat atau kepada Allah? Pada jimat. Makanya kata Rasulullah SAW, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan suatu, dia hatinya akan dibuat bertawakal kepada suatu tersebut. Sehingga dia lupa kepada Allah, dia fokusnya kepada jimat. Itu berjimat, apalagi minta kepada mayat, Jadi banyak orang-orang yang kemudian, dan mereka terang-terangan bikin logika ini. Kamu tahu raja, kalau raja mana bisa minta langsung. Kamu kalau mengundang saya masa bisa langsung? Saya kan lewat asisten saya dulu. Dia mau kiaskan Allah dengan dirinya, subhanallah. Allah maha tahu, ente maha bahlul, tahu enggak? Jadi repotnya di situ. Ya. Maka sebagian orang akhirnya minta-minta kepada perantara-perantara, ya, bahkan beribadah kepada perantara dengan meminta di antara mereka, sampai ada yang bernazar di kuburan-kuburan di antara mereka, ada yang menyembelih di kuburan-kuburan. Dan ini bukan ngomong kosong, ini ada fatwa-fatwanya ada. Di Mesir ditanya ulama Mesir dan mereka menjawab, karena terjadi setan bisa mewahyukan macam-macam kepada manusia, ya, untuk beribadah di kuburan dan yang lainnya, ya.